Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bersama belajar mengenai prosedur melakukan PTK. Baik, dalam materi prosedur melakukan PTK ini ada dua hal yang akan kita bahas ya. Yang pertama yaitu tentang tahap perencanaan. Kemudian yang kedua yaitu tentang tahap pelaksanaan. Nah, nanti kita akan belajar mengenai dua tahap ini dalam prosedur melakukan PTK. Baik, kita mulai dari yang pertama. Kita akan membahas mengenai tahap perencanaan. Ya. Di tahap perencanaan ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu tahap refleksi awal. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan studi pendahuluan. Kemudian yang ketiga merancang pelaksanaan PTK. Baik, kita akan bahas satu-satu mengenai tahap perencanaan ini ya. Jadi di tahap perencanaan ini tadi ada tiga ya. Yang pertama refleksi awal, kemudian yang kedua melaksanakan studi pendahuluan, dan yang ketiga yaitu merancang pelaksanaan PTK. Baik, untuk tahap perencanaan di bagian refleksi awal ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama. Jadi refleksi awal itu adalah kegiatan atau aktivitas untuk mengidentifikasikan masalah yang dirasakan guru dalam proses pembelajaran sebagai rasa tanggung jawabnya untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi, ya, refleksi awal ini hanya bisa dirasakan oleh guru yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap profesi keguruannya, ya. Bukan guru yang hanya menjalankan aktivitas sehari-hari. Kalau seorang guru hanya menjalankan aktivitas sehari-harinya untuk mengajar, guru tidak akan merasa peduli tentang nilai atau hasil akhir yang diterima oleh peserta didik. Makanya guru harus memiliki rasa tanggung jawab untuk proses pembelajaran. Kenapa begitu? Karena guru harus atau memiliki cita-cita menjadikan peserta didik itu peserta didik yang memiliki perubahan dari segi keilmuan, apalagi dari ilmu yang diajari oleh guru tersebut. Baik, jadi di tahap refleksi awal ini yang perlu kita garis bawahi itu ya adalah kegiatan untuk mengidentifikasi masalah, ya. Jadi masalah itu apa? Kalau dalam penelitian, masalah itu adalah gap atau kesenjangan, ya. Jadi kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Contoh, siswa di kelas 10A merupakan siswa yang rajin dan tidak pernah keluar kelas ketika pembelajaran berlangsung. Secara logika, ya, guru pasti berharap siswa yang seperti ini akan mendapatkan nilai yang sempurna atau nilai yang bagus atau nilai yang di atas KKM. Namun ketika tes berlangsung, ternyata siswa di kelas tersebut mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Nah, artinya
yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan guru. Kemudian karena itu terjadi, pasti guru akan memiliki pertanyaan dalam benaknya ya. Mengapa nilai tes itu bisa di bawah rata-rata? Apakah ada kesalahan dalam mengajar? Atau apakah ada kesalahan dalam membuat tes soalnya? Nah, itu adalah bagian dari refleksi awal. Jadi itu ya. Jadi refleksi awal itu adalah kegiatan mengidentifikasi masalah yang terjadi karena adanya gap atau kesenjangan. Senjangan yang terjadi antara yang diharapkan dan yang terjadi di dunia nyata, lebih kenyataan ketika pembelajaran berlangsung. Baik, yang kedua selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang melaksanakan studi pendahuluan. Tadi yang pertama sudah kita bahas tentang refleksi awal. Setelah melakukan refleksi awal, kita temukan kesenjangannya, kemudian baru kita melaksanakan studi pendahuluan. Jadi apa itu studi pendahuluan? Studi pendahuluan adalah proses pengkajian dan analisis yang dilakukan peneliti untuk memperdalam dan meningkatkan wawasan tentang permasalahan hasil dari refleksi awal sebelumnya tadi, ya. Serta meningkatkan pemahaman peneliti tentang alternatif tindakan yang dapat dilakukan dalam rangka pemecahan masalah. Nah, jadi ya, di studi pendahuluan itu kita akan melakukan tingkatan selanjutnya dari refleksi awal ya. Kita akan memahami permasalahan yang kita temukan pada kegiatan refleksi awal tadi sebelumnya. Kemudian juga kita cari bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut ya, begitu ya. Jadi dalam membuat studi pendahuluan ya, kita perlu fokus dalam merumuskan masalah. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan fokus masalah. Baik, yang pertama, masalah yang dijadikan topik penelitian diarahkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi ada masalah. Masalah itu difokuskan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ya, ini ya. Jadi apa yang kita temukan pada refleksi awal tadi, kita dalami dalam studi pendahuluan, kemudian kita cari bagaimana tindakan untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, bagaimana kita menyelesaikan tindakan itu, yaitu kita harus berfokus pada memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, jadi masalah dalam PTK itu harus masalah yang memiliki nilai guna ya. Jadi masalah itu harus memiliki nilai guna. Apa maksudnya? Jadi masalah yang diselesaikan nanti ya melalui tindakan yang diteliti oleh guru sehingga menghasilkan hasil yang baik, yang lebih baik atau nilai yang meningkat dari KKM, itu juga bisa dimanfaatkan oleh pendidik yang lain dengan permasalahan yang sama ya, begitu ya. Jadi ada nilai gunanya. Jadi apa yang sudah diselesaikan oleh guru dalam PTK-nya itu tidak hanya selesai di situ saja, namun juga akan bisa berguna bagi guru yang lain yang memiliki permasalahan yang sama. Baik, yang ketiga, masalah yang ada dalam PTK yang kita susun, kita rumuskan itu tidak boleh keluar dari program pembelajaran. Harus sesuai ya dengan program pembelajaran. Lalu yang keempat, masalah dalam PTK harus sesuai dengan kondisi nyata di sekolah. Artinya apa? Artinya
masalah yang ada di kelas itu tidak boleh kita rekayasa dalam penyelesaiannya. Jadi dalam segi waktu, dalam segi jadwal, dalam segi kondisi kelas itu harus sesuai dengan kondisi nyata di sekolah. Tidak boleh kita rekayasa atau kita rubah-rubah. Baik, sesuai kondisi nyata gitu ya. Baik, selanjutnya kita bahas yang ketiga lagi. Tadi kita sudah bahas refleksi awal, kemudian membahas studi pendahuluan. Kemudian yang ketiga dari tahap perencanaan ini yaitu merancang pelaksanaan PTK. Merancang pelaksanaan PTK. Jadi dalam merancang pelaksanaan PTK ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang sebelumnya sudah kita pelajari di kelas ya. Jadi dalam merancang pelaksanaan PTK itu kita yang harus kita lakukan pertama yaitu menentukan model dan pola PTK. Jadi model dan pola PTK ini ada banyak yang sudah disediakan ya. Sudah ada teori di buku PTK yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, model-model itu bisa kita tentukan kita akan menggunakan model yang mana. Jadi kita milih model itu tidak perlu takut model mana yang cocok. Jadi yang kita pilih yaitu model atau pola PTK yang kita pahami ya. Jangan yang tidak kita pahami. Jadi mau model yang ringkas ataupun model yang panjang itu tidak masalah. Yang penting model itu model yang kita pahami. Kalau tidak dipahami nanti takutnya ketika proses penelitian tindakan kelas maka akan terjadi kebingungan sehingga penelitiannya nanti akan tidak selesai, bisa juga gagal ya. Baik, selanjutnya setelah kita menentukan model PTK yaitu kita menyusun desain. Dan langkah-langkah tindakan yang dilakukan ya. Jadi langkah-langkah tindakan ini harus kita susun. Biasanya guru akan menyusun desain dan langkah-langkah tindakan ini di dalam rencana pembelajarannya ya. Akan disusun di sana sehingga nanti bisa menjadi panduan guru dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran itu akan sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan guru untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi berbagai komponen yang diperlukan. Jadi kita harus menyiapkan komponen ya. Komponen ini harus disiapkan agar nanti ketika melakukan PTK semuanya sudah ada sehingga proses tindakan yang dilakukan di kelas itu bisa lancar. Misalnya kita harus berkoordinasi dengan orang-orang yang terlibat. Biasanya kalau kita melakukan PTK kita perlu berkolaborasi dengan teman sejawat ya untuk melakukan observasi. Kalau kita lupa untuk mengidentifikasi berbagai komponen tadi, kita tidak menyiapkannya, nanti akan terjadi istilahnya kebingungan ketika melakukan PTK di dalam kelas. Harusnya kita melakukan PTK dengan lancar, ini malah harus mencari orang dulu untuk membantu kita menjadi observer. Jadi kan PTK-nya menjadi tidak lancar. Jadi perlu berkoordinasi itu. Jadi segala sesuatu yang ingin kita gunakan ketika PTK itu harus kita sudah siapkan semuanya sehingga nanti PTK akan berjalan dengan lancar. Nah, untuk memperlancar itu juga kita jangan lupa untuk membuat jadwal pelaksanaan PTK. Jadi jadwal pelaksanaannya kapan, apa saja yang akan dilakukan sehingga yang dilakukan ketika kita melakukan PTK itu terurut dan teratur.
Selanjutnya, dalam merancang pelaksanaan PTK, kita perlu mempersiapkan tadi ya segala sesuatu yang diperlukan. Tadi kita yang ketiga tadi diminta untuk berkoordinasi dengan yang terlibat dan membuat jadwal. Maka yang selanjutnya ini kita harus menyiapkan bahan dan alatnya ya untuk melakukan PTK. Tadi kita akan berkoordinasi dengan teman sejawat untuk melakukan observasi. Tapi kalau instrumen observasinya tidak ada, bagaimana kita bisa melakukan proses PTK? Maka kita juga harus mempersiapkan instrumen penelitiannya sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan teman sejawat untuk melakukan observasi, kita sudah memiliki instrumennya, tinggal diberikan kepada teman sejawat tersebut sehingga nanti ketika melakukan PTK, teman sejawat tinggal mengisi instrumen yang sudah kita berikan dan kita juga tidak perlu fokus ke instrumen tadi, kita hanya perlu fokus kepada melakukan tindakan yang sesuai dengan yang sudah disusun begitu. Baik, kita sudah membahas tahap pertama tentang perencanaan. Sekarang kita masuk ke tahap kedua yaitu pelaksanaan PTK. Baik, kita sekarang masuk ke tahap kedua ya. Yaitu pelaksanaan PTK. Baik ya, di pelaksanaan PTK ini kita juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi di tahap pelaksanaan PTK ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pelaksanaan PTK itu harus kita sadari bahwa memiliki proses yang namanya siklus ya. Kalau dia tidak bersiklus, itu tidak bisa dikatakan PTK. Kenapa harus bersiklus? Karena saat melakukan PTK, itu pasti ada perbaikan-perbaikan yang akan kita lakukan. Dan untuk sekali percobaan PTK, bisa dipastikan nilai dari siswa itu tidak akan meningkat dengan signifikan atau tidak meningkat sesuai dengan harapan yang akan kita tuju, ya, begitu ya. Makanya dalam PTK itu ada namanya siklus. Siklus itu bisa dilakukan sampai 4 kali ataupun lebih ya, tergantung kebutuhan. Jadi itu gunanya siklus pada pelaksanaan PTK. Ingat ya, kalau PTK itu pasti ada siklusnya. Kalau tidak ada siklus tidak bisa dikatakan PTK ya. Untuk siklus ini bisa kita gambarkan dengan bentuk kotak ya. Ini ya. Oke, kita anggap begini ya. Nanti kita beri garis. Ya, ini ya. Kita gambarkan begini. Apa maksudnya? Jadi bagian kotak dari yang sisi atas itu adalah masalah. Ya. Kemudian bagian kotak yang di bawah itu adalah hasil tes misalnya ya. Kenapa gambarnya begitu? Dari setiap siklus itu ya kita gambarkan begini ya. Siklus 1, siklus 2, siklus 3. Nah, begini misalnya ya. Jadi kita garis putus-putus ya biar ada batas. Jadi dari gambar itu bisa kita lihat kalau masalah PTK di awal itu adalah masalah yang besar dan lama-lama semakin lama semakin siklus dilakukan maka masalah itu akan semakin kecil ya. Ini masalah pertama besar ya. Kemudian masalah kedua dia semakin mengkerucut atau semakin kecil. Kemudian masalah ketiga dia sudah kecil ya, sudah mengkerucut. Artinya apa? Artinya kita sudah menyelesaikan PTK dan menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan. Kemudian bagian bawah itu hasil tes. Dengan masalah yang besar pasti hasil belajar kecil ya. Jadi nilai kecil ini. Ini pertama nilai kecil. Kemudian lambat laun ketika siklus kedua nilainya sudah meningkat tapi masih
belum sesuai harapan kita. Kemudian siklus ketiga ternyata nilainya sudah besar, ini sudah sesuai harapan kita, gitu ya. Itu membaca dari kotak ini. Itu dari gambaran siklusnya. Terus bagaimana dia bisa masalah itu mengkerucut. Kemudian bagaimana bisa juga hasil tes itu membesar hasilnya. Itulah gunanya dari tahap pelaksanaan PTK. Yang pertama tadi perencanaan ya. Di setiap siklus pasti ada perencanaan ya. Kemudian juga pasti ada observasi, kemudian pasti ada refleksi. Ya, setiap siklus itu ya. Jadi setiap siklus ada perencanaan, ada observasi, ada refleksi. Nah, gunanya refleksi tadi kita untuk memperbaiki masalah yang terjadi pada siklus pertama. Jadi sini kita refleksikan ya apa yang terjadi di siklus pertama, apa yang kurang diperbaiki di sini di siklus kedua dan membuat perencanaan baru ya. Kemudian diobservasi lagi oleh observer. Kemudian refleksi lagi. Ya. Nah, refleksi ini nanti apalagi yang kurang di siklus kedua. Kalau ada yang kurang lagi diperbaiki lagi, dimasukkan di perencanaan di siklus ketiga. Kemudian diobservasi lagi ya. Kemudian tetap direfleksi lagi. Ketika refleksi ini misalnya nilai tes sudah meningkat sesuai dengan harapan, permasalahan juga sudah selesai ya dengan tindakan yang dilakukan, maka sudah cukup refleksi, berarti tidak ada perbaikan lagi yang perlu diperbaiki. Tapi apabila masih ada perbaikan, maka diteruskan ke siklus keempat atau siklus selanjutnya. Begitu ya gambaran dari siklus ini. Kemudian setelah kita memahami bahwa PTK itu adalah penelitian yang memiliki siklus, kita juga harus menyadari bahwa PTK itu lebih baik berkolaborasi. Mengapa lebih baik berkolaborasi? Ya biasanya kalau dalam PTK kita perlu teman sejawat untuk membantu kita melakukan PTK. Minimal kita berkolaborasi dengan teman sejawat sebagai observer kita. Ya, jadi kita sudah fokus untuk melakukan tindakan di kelas. Teman sejawat kita akan fokus untuk melakukan observasi, ya, mencatat apa saja yang kurang ketika tindakan dilakukan. Kemudian juga teman sejawat itu bisa menjadi teman diskusi kita ketika kita melakukan refleksi dan membuat perencanaan untuk PTK selanjutnya, gitu ya. Oke, selanjutnya setelah kita sadari bahwa PTK itu bersiklus, sudah menyadari bahwa PTK itu sebaiknya berkolaborasi, selanjutnya kita harus membuat atau menyusun tadi yang sudah kita jelaskan perencanaan ya, perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Oke, ya. Jadi dalam tahap pelaksanaan PTK kita harus menyadari bahwa PTK itu bersiklus, ya. Kita sudah sadar PTK itu bersiklus. Kita juga harus menyadari bahwa PTK itu lebih baik kita harus berkolaborasi untuk membantu kita dalam melaksanakan PTK. Sudah kita sadari itu semua, kita sudah memiliki teman sejawat dalam PTK untuk berkolaborasi. Selanjutnya kita menyusun segala sesuatu yang diperlukan untuk melakukan PTK. Yang pertama kita perlu menyusun perencanaan. Jadi dengan teman sejawat tadi ya, kita harus menyusun perencanaan PTK yang akan dilakukan di kelas. Jadi dalam menyusun perencanaan kita pasti sudah sadar perencanaan kita harus memiliki siklus ya. Kemudian dalam perencanaan kita juga sudah memiliki tindakan apa yang akan dilakukan nanti. Kemudian kita juga sudah memiliki semua kelengkapan instrumen yang diperlukan, gitu ya.
Kemudian setelah semua siap, kita akan melakukan tindakan. Nah, jadi tindakan itu adalah perlakuan yang diberikan guru dan dilaksanakan oleh peserta didik. Jadi yang melaksanakan tindakan itu peserta didik ya. Kenapa begitu? Karena peserta didiklah yang akan ditingkatkan kemampuannya, ya, begitu ya. Nah, tindakan tadi harus dimasukkan ke dalam rencana pembelajaran, ya, agar nanti bisa kita laksanakan sesuai proses pembelajaran apa adanya. Dengan memodifikasi rencana pembelajaran itu dengan memasukkan tindakan yang akan kita lakukan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, ya. Nah, kemudian tindakan yang dilakukan tadi dalam RPP itu harus dilakukan dalam situasi asli dan apa adanya, ya. Jadi tidak boleh kita rubah-rubah keadaan kelasnya, tidak boleh kita rubah susunan peserta didiknya. Misalnya kelasnya panas, tiba-tiba kita beri AC, ya. Itu berarti sudah merubah. Ataupun kita biasanya mengajar di kelas, kita bawa ke luar kelas, ya, misalnya begitu ya. Kecuali tindakannya memang untuk pembelajaran di luar kelas baru tidak apa. Tapi kalau misalnya biasanya belajar dalam kelas, kita akan melakukan tindakan yang bisa dilakukan dalam kelas, ya harus dalam kelas, ya, sesuai dengan keadaan sebenarnya, jangan dirubah-rubah. Kemudian ketika melaksanakan tindakan, kita tadi punya teman sejawat. Nah, teman sejawat itu akan melakukan observasi di dalam kelas ketika guru melakukan proses tindakan di kelas, ya, gitu ya. Jadi observasi ini yaitu dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang proses pembelajaran yang dilakukan guru sesuai dengan tindakan yang disusun. Jadi instrumen yang diberikan oleh observer tadi juga instrumen yang sesuai dengan tindakan yang akan diberikan guru di kelas. Ya, biasanya isinya ya mirip-mirip dengan rencana pembelajaran. Jadi kalau ada guru yang terlewat dari proses pembelajaran atau tindakan yang dilakukan, maka akan diberi catatan oleh observer bahwa kegiatan ini tidak dilakukan dengan baik atau kegiatan ini terlewat, gitu ya. Nanti bahan itu akan jadi bahan diskusi di bagian refleksi. Kemudian untuk menarik apa fungsinya observasi? Observasi itu untuk melihat kelemahan dan kekuatan guru ketika memberikan tindakan. Ya, tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, nanti kelemahan dan kekuatan guru itu akan menjadi bahan untuk dibahas pada tahap refleksi. Kemudian selanjutnya, ketika melaksanakan PTK, yang juga tidak kalah penting, bagian terakhir yaitu kita perlu melakukan refleksi, ya. Refleksi ini dilakukan dengan cara berdiskusi dengan observer, ya, observer kita teman sejawat tadi, ya. Kemudian data yang didapat dari tahap ini digunakan untuk memperbaiki proses pemberian tindakan dalam pembelajaran yang disusun dalam perencanaan siklus selanjutnya, gitu ya. Jadi dalam siklus selanjutnya, siklus 1, siklus 2, siklus 2 ke siklus 3, siklus 3 dan ke siklus 4 itu pasti ada perbaikan ketika melewati tahap refleksi, ya. Jadi kalau tidak ada perbaikan, maka PTK-nya juga bisa dikatakan PTK yang tidak sempurna, bisa juga PTK yang gagal, gitu ya. Baik, untuk penjelasan pada materi kali ini cukup sampai di sini. Bila ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar, nanti akan dijawab di sana, ya. Baik, semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat bagi kita semua untuk menambah ilmu pengetahuan kita juga. Bagi guru juga bisa menambah pengetahuan untuk melakukan PTK yang lebih baik lagi. Baik, saya akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.